Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di Jejak Channel. Di kesempatan kali ini kita menyempatkan diri ke daerah Matajam, tepatnya di Kecamatan Dua Bocoy, Kabupaten Bone. Hari ini kita bakal melakukan penelusuran di Desa Matajam ini. Jadi terus ikuti perjalanan kita hari ini, penelusuran kita di Desa Matajam. Ada apa di Desa Matajam ini? Yuk, let's go. Oke sahabat semuanya, sekarang kita sudah berada dekat dari lokasi yang bakal kita telusuri hari ini, yaitu nama tempatnya itu Adewatangi. Jadi ada beberapa nama sih, ada yang mengatakan Adewatangi, ada yang mengatakan Batu Tompoe. Jadi kita bakal ke dalam, nanti kita bakal tanya-tanya ke narasumber yang ada, yang mengelola tempat ini. Sebenarnya ini apa? Apakah ini makam atau petilasan atau entah itu apa saja. Yang jelasnya lokasi yang di dalam sana katanya cukup berpengaruh untuk masyarakat Matajam. Yuk. Oh iya. Oh. Tidak seumuran dengan yang di dalam. Tidak. Duluan yang di dalam. Iya. Ya sahabat semuanya, sebelum kita masuk ke dalam sana, di samping lokasi itu kita menemukan sebuah sumur yang konon sumur ini adanya sejak zaman Belanda dan masih dipergunakan oleh masyarakat setempat sampai saat ini. Sahabat semuanya, di sini ternyata ada yang unik. Yang uniknya itu yang di depan saya ini sebuah timba. Inilah yang digunakan untuk mengambil air yang di sumur yang tadi, yang di depan sana. Namun harus menggunakan ini. Katanya tidak boleh menggunakan benda modern seperti plastik, yang terbuat dari plastik. Harus menggunakan gayung ini. Namun yang kita lihat ini kan dari daun lontar sahabat, yang dianyam berbentuk seperti ini.
Namun kalau kita pikir ini kan bocor sahabat ya. Nah, bagaimana caranya ngambil air menggunakan timba ini? Unik. Jadi ini sebenarnya apa namanya ini? Di sini tempatnya namanya Adewatange, biasa disebut juga dengan Peta Sereng atau Peta Sereng. Di sini adalah tempat dari biasanya masyarakat sekitar sini, masyarakat di sekitar ujung Matajang, Padacengah, Sailong. Intinya wilayah di sekitar sini biasanya akan pergi di tempat ini, mengunjungi tempat ini, biasa membawa sesajen. Barangkali mereka ada hajat segala macam, mereka menunaikan, mendoakan hajatnya di sini. Ketika hajatnya terkabul, mereka akan datang kembali lagi. Adapun tentang sejarah tentang Peta Sereng atau Adewatang ini, sebenarnya ada beberapa versi, tetapi dari versi yang biasa kami dengar, terutama saya, dan tempat ini dahulunya ada sebuah makhluk namanya Sereng yang membantai masyarakat di sini, membantai warga di sini, dan tersebutlah seorang pemuda yang gagah berani melawan makhluk yang bernama Sereng ini. Akhirnya beliau bisa memusnahkan makhluk tersebut, yang akhirnya diberilah beliau gelaran sebagai Peta Sereng. Oh, jadi itu sebabnya diberi gelar Peta Sereng. Peta berarti dia mengakhiri. Iya, dia yang membunuh, dia yang membinasakan. Beliau yang dia mengakhiri, ya. Mengakhiri. Itu versi yang pertama. Sebenarnya ada banyak versi yang bisa digali lebih dalam, tapi ya kalau mau digali lebih dalam lagi kita bisa berkunjung kembali kalau ada waktu. Karena jasanya itu membinasakan atau membunuh makhluk yang bernama Peta Sereng itu, dan konon setelah beliau meninggalnya, maka disinilah yang menjadi tempat peristirahatan beliau atau kuburan beliau. Dan karena hal itu masyarakat sangat mendewakan atau memuja ke sosok beliau, hingga sosok kepahlawanannya. Iya, sosok kepahlawanannya sampai saat ini. Biasanya setiap ada acara-acara atau hajat-hajat besar, baik itu pengantin, setelah lebaran, atau ada hajat-hajat khusus dari masyarakat di sekitar sini, mereka akan pergi atau berkunjung ke sini membawa sesajen. Iya. Oh, jadi mereka melepas hajatnya di lokasi ini. Iya. Seraya merayakan di sini ya. Iya. Seperti. Sahabat semuanya, katanya di lubang ini biasanya orang kalau akan keluar daerah merantau biasanya menggali di sini, mengambil sebagian tanah yang ada di sini, itulah yang dibungkus dibawa pergi merantau. Konon kepercayaannya itu bisa sebagai asimat ya, keselamatan berkah selama di perantauan, dan setelah kembali ke dari perantauan mereka akan kembali ke tempat ini dan mengembalikan tanah tersebut.
Jadi sahabat, di sini itu bukan cuman katanya bukan cuman warga dari sekitaran sini yang sering datang ke sini, namun bahkan dari luaran kota juga sering ada yang datang ke sini. Katanya tujuan mereka melepas hajat di tempat ini. Dan bahkan yang datang ke tempat ini itu hampir setiap hari. Dan biasanya mereka datangnya itu pada siang hari. Oke, mungkin cukup untuk konten kita kali ini mengeksplor apa yang ada di daerah Matajang ini, yaitu Putasereng atau Adewatange. Jadi mudah-mudahan di konten kita kali ini bisa menambah informasi buat sahabat-sahabat semuanya di rumah. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dari kami. Sampai jumpa di konten kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.